Tapi soal jumlah 10.000 penonton yang ditargetkan itu juga nampaknya akan dengan mudah disajikan gitu. Karena ya kalaupun misalkan nanti tiketnya nggak laku, kita paksa laku. Kita paksa warga-warga FPI yang ada di Jakarta untuk nonton. Kita subsidi. Udah, subsidi nasi bungkus, jalan. Bisa gitu ya. Murah sama mereka itu. Itu murah apa rugi ya? Karena mereka orang-orang FPI kan nggak mungkin beli tiket gitu ya. Tiketnya mahal. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah dimabuk cinta, yang berkali-kali dibohongi tapi masih percaya. Situasi semacam itulah yang nampaknya hari ini sedang terjadi di Jakarta. Sudah berkali-kali mereka dibohongi sama Anies Baswedan, tapi mereka, warga Jakarta, masih tutup mata. Masih menganggap bahwa Anies Baswedan adalah gubernur seiman. Yang penting kita milih udah nggak masuk neraka. Ya karena ini bukan cuma cerita soal rumah DP 0 rupiah yang janji kampanyenya akan dibangun 300.000 unit, lalu kemudian turun menjadi 10.000 unit aja. Bahkan tiket Formula E pun sama. Yang awal targetnya 90.000 tiket, sekarang turun menjadi 10.000. Pertanyaannya, ada apa? Lah kok semuanya serba 10.000? Udah kayak obral baju atau obral kaos saja gitu. Serba 10.000. Atau mungkin terjadi penyesuaian angka gitu ya. Mungkin terjadi penyesuaian angka menyesuaikan dengan jumlah massa yang bisa dikerahkan oleh FPI dan sejenisnya. Mana tahu gitu kan. Wah nggak bisa Pak kalau 90.000, 60.000 gimana? Nggak bisa Pak, ekonomi lagi susah. Warga dari luar Jakarta nggak bisa dikerahkan. Ya udah 10.000, siap, deal. Apa kayak gitu ya? Terjadi penyesuaian gitu. Ya karena kalau tetap ditargetkan 60.000 atau 90.000, itu pasti nanti banyak kosongnya. Kalau rumah DP 0 rupiah itu melenceng dari target, dari janji gitu ya, itu nggak terlalu rugi. Karena anggarannya belum keluar, rumahnya belum dibangun, nggak terlalu rugi gitu. Meskipun malu banget. Lah kalau Formula E, anggarannya udah habis. 560 miliar untuk komitmen fee. Untuk bangun sirkuit Formula E habis 50 miliar. Bahkan nambah yang kemarin, nambah 10 M lagi. Bengkak menjadi 60 miliar. Udah dibangun. Lah kok tiketnya malah turun. Anggaran pembangunannya bengkak, jumlah tiket yang disediakan turun. Ini mungkin yang disebut sebagai rugi paripurna. Ya karena untuk balapan seperti Formula E, ini kan sama seperti konser musik dan sebagainya. Kita harus berpikir soal hitung-hitungan angka gitu. Kalau kita habisnya sekitar 650 miliar dan menargetkan hanya pendapatan sekitar 10 miliar. Ini namanya gila. Orang bodoh mana yang mau berinvestasi segila ini gitu. Cuma Pemprov DKI. Ini terus terang membuat saya terhibur sekali gitu. Karena saya sebagai orang desa, ketika masa kecil saya selalu beranggapan dan berpikir bahwa para gubernur, wali kota, bupati itu semuanya pinter-pinter gitu. Apalagi yang di Jakarta. Tapi setelah saya beranjak dewasa gitu ya, saya mulai mengerti bahwa nggak semuanya pinter. Ada juga yang sebodoh ini. 650 M investasinya. Target penjualannya cuma 10 M. Itu kan investasi pasti rugi gitu ya. Tapi yang lebih aneh lagi adalah klarifikasi atau pembelaan dari Wakil Gubernur DKI, Riza Patria. Dia bilang bahwa nggak apa-apa nanti targetnya turun, nggak apa-apa katanya.
Itu kan targetnya 90.000, kita turunkan 10.000. Yang penting hasil hasil pendapatannya atau uangnya itu sama. Jadi mungkin maksudnya nanti harganya itu dimahalin supaya meskipun target penontonnya cuma 10.000, itu kira-kira nanti dapatnya kira-kira samalah seperti 90.000 tiket terjual. Pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya? 10.000 tiket itu kan nggak banyak gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan MotoGP misalkan, ada 1.000 tiket dijual 15 juta rupiah harganya. Kemudian 2.000 tiket dijual 10 juta rupiah harganya. Itu kan secara hitung-hitungan udah gampang, sekitar 3,5 M kita dapat dari kelas VIP. Lalu kemudian kelas-kelas yang lain ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000. Itu 60.000 tiket terjual ludes semuanya. Lah kalau Formula E 10.000. Yang VIP mau dijual berapa tiket? 1.000, nggak mungkin. Nggak mungkin kejual gitu. Lalu kemudian mau dijual berapa juta? Berapa juta rupiah harganya? 15 juta sama seperti MotoGP. Siapa yang mau beli? Mungkin ada gitu ya. Kalau dikerahkan nanti yang beli Rizal Ramli, Said Didu, Rocky Gerung, Noel, the new member. Bisa mungkin. Tapi tetap aja cuma 10.000. Gimana cara balikin duit yang 650 miliar ini gitu. Ini lucu banget gitu. Apalagi wakil gubernur DKI itu kemudian juga ngeles lagi gitu. Nggak apa-apa nanti kalau kemudian ini nggak sesuai, nanti kita bisa tutupi dengan sponsor. Ini gimana ceritanya sih? Sponsor itu kan bab lain. Memang ada pendapatan sponsor, tapi itu bab lain. Urusan tiket ya urusan tiket dong. Dan yang lebih kasihan lagi adalah sebenarnya target pembangunan sirkuit Formula E itu selesai kemarin. 27 Maret harusnya udah selesai. Tapi sekarang 28 Maret masih nggak jelas gimana bentuknya. Ya udah diaspal, tapi belum selesai. Dan akhirnya mundur menjadi April katanya. Kita targetkan April selesai. Itu karena ada revisi dari FIA. Jadi ada orang Formula E datang melihat sirkuit Formula E lalu kemudian, oh ini direvisi, ini nggak aman, ini diubah. Jadinya molor sampai April. April ya bulan depan. Ini udah akhir Maret ini. Udah akhir gitu. Dan kita nggak tahu apakah biayanya akan bengkak lagi setelah direvisi. Kan kemarin 60 M itu sebelum direvisi gitu ya. Ini udah direvisi, apakah akan bengkak lagi? Kasihan gitu. Dan kalau Wagub DKI juga membanding-bandingkan dengan MotoGP, dengan Mandalika gitu. Dia bilang bahwa Mandalika juga sama. Tidak langsung untung di tahun pertama. Formula E juga sama, nggak bisa untung langsung di tahun pertama gitu. Namanya juga investasi gitu. Cuma kan kalau kita mau bandingkan dengan Mandalika, itu jelas-jelas jauh sekali berbeda gitu. Mandalika sudah pernah mengadakan WSBK, MotoGP, lalu kemudian akan disusul dengan Asian Talent Cup, lalu kemudian GT World Series, World Challenge. Jadi sudah ada nih daftar balapan yang akan digelar di Mandalika. Lah kalau Formula E, siapa gitu? Kalau kita bandingkan di WSBK, tiket di WSBK Mandalika dulu kemarin itu dijual seharga 19 juta rupiah. Lalu kemudian MotoGP di VIP-nya dijual seharga 15 juta rupiah. Lah kalau Formula E, mau dijual berapa? Dan event apa lagi yang bisa digelar di Formula E? Di Ancol apa? Formula One? Nggak bisa. Pemerintah pusat udah bikin sirkuit Formula One khusus di Riau, Bintan. Jadi ini sirkuit Formula E ini mau digelar buat apa? 600 miliar lebih habis hanya untuk bikin sirkuit Formula E. Dan pendapatan yang ditargetkan cuma sekitar 10 M. Itu pun masih rencana gitu ya. Masih belum tentu bisa jadi. Kan kita nggak tahu sirkuitnya
selesai atau enggak. Karena kan dulunya target awalnya gitu ya. Pada bulan Maret kita akan jual tiketnya katanya. Maret. Ini udah Maret nih, udah akhir nih. Nggak dijual. Itu karena apa? Karena target awalnya sirkuit Formula E ini akan selesai tanggal 27 Maret. Jadi ketika sirkuitnya selesai, maka pihak penyelenggara bisa jual tiket gitu. Targetnya 28, 29, 30 Maret itu udah bisa jualan tiket. Tapi karena sirkuitnya nggak jadi, ya tiketnya juga nggak jadi dijual. Dan aneh aja kalau kemudian orang seperti Riza Patria atau Wakil Gubernur DKI ini membanding-bandingkan dengan MotoGP. Gitu. Karena jelas-jelas nggak sebanding. Jauh banget. Kalau di Mandalika gitu ya, itu kan bisa bisa membuat pendapatan ekonomi masyarakat sekitar itu terdampak gitu. Karena ini tempat baru gitu. Lah kalau Jakarta, apa bisa seperti itu? Seperti Mandalika? Gak bisa gitu. Kalau yang seperti Mandalika, saya aja tuh kan gak pernah ke Lombok misalkan. Gitu. Gara-gara ada MotoGP, saya ke Lombok akhirnya. Dan orang-orang yang seperti saya itu pasti banyak sekali. Lah kalau Jakarta, apa bisa dibuat seperti itu? Orang yang nggak pernah ke Ancol, kita ajak paksa ke Ancol. Nggak bisa. Nggak akan ada efek ekonominya di Formula E ini. Gitu. Jadi dengan perencanaan yang sangat-sangat kacau ini, gitu ya, maka ini semakin meyakinkan kita semua bahwa Formula E ini emang dibuat hanya dalam rangka menaikkan nama seorang Anies Baswedan. Selebihnya nggak ada. Ini proyek rugi, proyek gak jelas, gak akan bisa dipakai untuk apapun lagi ke depan gitu. Ya apa coba? GT World Challenge sudah ada di Mandalika, Formula One sudah ada di Riau. Formula E dapat apa? Gak ada, gak dapat apa-apa. Dan ya lucu gitu. Dibanding-bandingkan dengan MotoGP dan Mandalika itu kan kita jadi teringat soal persiapan gitu ya. Di Mandalika, tiket MotoGP itu dijual sekitar tanggal 6 Januari atau 3 bulan sebelum race. Lah ini Formula E, 3 bulan juga, sirkuitnya belum jadi. Jangankan tiketnya, sirkuitnya belum jadi. Kalau targetnya bulan April akan selesai katanya. Ya nggak tahu lah April tanggal berapa. Itu kan artinya praktis mereka hanya punya persiapan sekitar sebulan. Karena race balapannya 4 Juni. 4 Juni. Ini April, Mei, Juni. Ini kira-kira bisa selesai nggak April nih? Kalau nggak selesai juga, Mei lah, Mei. Mungkin bisa selesai, mungkin. Tapi soal jumlah 10.000 penonton yang ditargetkan itu juga nampaknya akan dengan mudah disajikan gitu. Karena ya kalaupun misalkan nanti tiketnya nggak laku, kita paksa laku. Kita paksa warga-warga FPI yang ada di Jakarta untuk nonton. Kita subsidi. Udah subsidi nasi bungkus, jalan. Bisa gitu ya, murah sama mereka itu. Itu murah apa rugi ya? Karena mereka orang-orang FPI kan nggak mungkin beli tiket gitu ya. Tiketnya mahal, 500.000, jutaan, siapa yang mau beli gitu. Orang cari nasi bungkus aja susah gitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, udah terlanjur rugi ratusan miliar, ya udahlah sekalian gitu. 10.000 kali 10.000 kan baru berapa itu? Anggap aja harga nasi bungkus 10.000 gitu. Kali 10.000 unit. Bisa hadir semuanya di sirkuit Formula E. Sekalian gitu. Udah rugi 600 miliar kok. Masa keluar 1 M untuk biaya subsidi nasi bungkus gak mau sih? Harusnya mau lah. Dan kalau di MotoGP itu kan jelas gitu, sponsornya banyak, ada Pertamina, kemudian agen penjual tiketnya tuh ada tiket.com, ada Indomaret, Alfamart, ada Mandiri, ada banyak gitu, ada standnya.
Nah kalau Formula E, ini siapa yang mau jualan? Ini siapa? Mungkin nanti yang jualan Noel, Rizal Ramli. Bikin aja stand-stand sendiri. Ya, selamatlah buat warga Jakarta yang sudah memilih seorang Anies Baswedan gitu ya. Yang menghambur-hamburkan anggaran 560 miliar hanya untuk pagelaran sirkuit Formula E yang kita nggak tahu ini ujungnya akan jadi apa. Ya karena ini kontraknya kan cuma 5 tahun gitu. Sejak 2020 sampai 2025. Sekarang udah 2022. Tinggal 3 tahun lagi dong. Selesai gitu. Sementara pendapatannya masih 10 M. Itu pun masih kalau ya. Masih kalau bisa tuh. Kalau nanti nggak ada jumlah orang yang datang 10.000, udah terpaksa kita subsidi FPIV ini. Rugi lagi gitu. Bukannya untung malah buntung. Ya selamatlah buat warga Jakarta. Saya merasa senang sekali melihat kekacauan ini. Enggak lah, sebenarnya saya pengen agar Jakarta itu maju kotanya, bahagia warganya gitu, sesuai dengan janji kampanyenya gitu. Tapi kalau ngelihat seperti yang terjadi sekarang, menyedihkan sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.